Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi subuh hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Semoga kita ada limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian, amin. Nyambung pengajian kemarin halaman 29. Masih kita bicarakan tentang mustahil bagi Allah. Kedua, dari sifat nang mustahil lawan Tuhan, bahwa Tuhan bersifat qidam. Wa nafyul ibtitah dil mawjud. Artinya qidam, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengartikan qidam annahu ta'ala la awwalalah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awal bagi adanya. Jadi mustahil Tuhan ada permulaan sebagaimana kita nih. Itu arti dari qidam. Arti qidam kalau bahasa Banjarnya sedia. Jadi pertama, bahwa Tuhan bersifat ada, mustahil tidak ada. Kedua, bahwa Tuhan bersifat qidam. Arti qidam dari orang Banjar bahari sedia. Kalau arti sedia, kalau makanan nih sudah sedia di depan kita, makan aja lagi. Jangan itu ini. Sekarang kalau kita bicarakan tentang ada, pertama-tama ada Allah Ta'ala, mustahil tidak ada. Kedua, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil tidak ada Nabi. Ini bagi kita orang beriman lah. Ketiga, ada kita. Sekarang kita kumpul di sini, nah, Anda juga dunia. Kita ini berada di dalam dunia. Wajib bagi kita yang beriman mempercayai adanya Allah, sekalipun dalam mata kita kadang melihat dengan adanya. Karena Tuhan bersifat laisa. Di akhirat Tuhan kena menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya. Dan kita pun melihatlah diri Tuhan pada ketika itu. Kenikmatan mengingat diri Tuhan di sana lebih daripada kenikmatan yang ada di dunia. Nah, di mana kita akan berada melihat Tuhan di sana, di Sidratil Muntaha. Apa sih arti Sidratil Muntaha? Di puncak yang paling tertinggi. Enak. Lawas lagi. Nah, lain kalau Nabi kita masa hidup pernah waktu Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Al-Quran menerangkan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi melihat Tuhan dengan mata kepala. Bahkan kalau menurut satu riwayat dari Abi Darda bahwa Nabi memang melihat dengan mata kepala pada waktu itu di Sidratil Muntaha. Nah, kayak pendengaran Tuhan itu urusan Nabi lawan Tuhan. Nabi kadang menceritakan lawan kita. Cuma kalau kisah orang bahari ada. Nabi berkisah di hadapan sahabat Ilon Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali hendak melihat Tuhan kah nyawa.
Siap nak ada tak begitu. Oh iya, baginda Rasul di Sidina Ali nih. Itu kan ke gunung sana nah. Kan daerah Arab itu daerah gunung kan, coba jauh di sana. Karena Ali hendak melihat Tuhan, berangkat ke gunung. Tahu-tahu sudah sampai ke gunung, Nabi di sana penjungkung. Nah ini Nabi menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Pahamlah? Menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, ingat bahwa Tuhan itu ada. Kita sebagai seorang wajib percaya dengan adanya Tuhan. Dan Tuhan bersifat laisa. Yang kedua meyakininya. Terakhir merasakan adanya. Ini jalmu alim syukuran nyawa kalau ditakoni orang. Saleh karena mungkar nakir dalam kubur melakukan kita lagi. Ini kisah dalam kubur nih. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Nujar. Karena kilon kita di alam kubur ini pasti. Karena wajib kita percaya dengan adanya pertanyaan mungkar. Pasti orang beriman menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kalau ditanya oleh mungkar nakir, aina rabbuku? Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Ayo kamu jawab. Ayo kamu jawab. Ingat bahwa Tuhan itu ada. Ya kan? Kita juga ada. Kita sebagai seorang mukmin. Ini manusia ini ada dua. Ada nang mukmin, ada nang kafir. Apa arti orang mukmin? Orang yang percaya dengan adanya Allah. Orang yang percaya dengan adanya Rasul. Itu orang mukmin adanya. Orang yang kada percaya dengan adanya Allah dan Rasul itu kafir. Kalau orang fasik ini percaya dengan adanya Allah. Orang munafik percaya dengan adanya Allah. Masih mukmin lagi orangnya. Nah sekarang kalau ditanya, di mana adanya Allah? Dinyatakan bahwa kita ada, Tuhan ada. Adanya di mana? Al ke Mekah, kita dulu ke Madinah, kan dulu ada. Di Pelangkaraya aja. Kalau lah kita mungkin lagi sama kalau di dalam kubur ada juga nemu pedunya dulu di dalam kubur juga jawab. Tapi sekarang kita bersiap-siap membuat bekal. Sebaik bekal adalah takwa. Kalau di Imam Ghazali mengatakan takwa itu ada dua. Pertama takwa zahir, kedua takwa batin. Takwa batin itu berbentuk keimanan, keyakinan, perasaan. Allah Ta'ala ada, kita juga ada. Di mana adanya? Adanya Allahnya. Allah itu kalau bahasa kita Tuhan. Bahasa Al-Quran Allah. Bahasa Nabi juga Allah. Bahasa kita sebagai umatnya juga Allah. Nah. Allah bersama Ismul Jalalah. Allah dinamakan dengan nama kebesaran Tuhan. Ini contoh presiden itu nama kebesaran satu negara. Nah, sekarang menjabat presiden orang yang sekali. Kalau Jakarta itu bukan presiden, ada payu berjalan di Pelangkaraya ini siapa yang merani kan? Karena beliau ini pakai kebesaran nama satu negara, dijaga orang, pasang orang sepanduk di mana-mana. Nah, presiden datang lah. Jadi Allah itu nama kebesaran bagi diri Tuhan. Ada satu mengatakan bahwa Allah itu ismul zat,
nama diri bagi diri Allah, nama kebesarannya sekaligus nama dirinya. Ini kan terpisah, diri lawan nama. Itulah nama Allah. Ini satu dari pendapat para orang-orang sufi lah. Allah Ta'ala ada, kita juga ada. Kalau ditanya orang di mana adanya Allah, harus jawab bahwa Allah ada pada keimanan. Kalau ditakoni orang di mana letak iman, kembalilah kita kepada menurut pendapat Imam Syafi'i, al-imanu mahalluha fil qalbi. Ini jadi Imam Syafi'i. Iman itu letaknya di hati. Ini hati ini itilaf ulama nih, apakah di hati sebelah kiri atau di hati sebelah kanan, atau yang dimaksud di tengah-tengah dada. Kesimpulan melepaskan dari segala itu ikhtilaf, iman letakkan di batin. Itu bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di tengah, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di batin itu aja. Nah, ada juga matikan di jantung. Itu kan pendapat lah. Nah, jelas dulu bahwa takwa ada dua, yang menjadi takwa zahir dan takwa batin. Nah, ini masalahnya masalah batin, itu masalah keimanan lah. Jadi adanya Allah pada keimanan. Setelah ada, perlu kita yakini, perlu kita rasakan. Nah, sekarang di saat kita menggunakan pandangan, ini pandangan batin, dan pendengarannya ngaran batinnya, pandangannya batin, pandangannya pandangan batin, perasaan masalahnya letakkan di batin, keyakinan letakkan juga di batin, perasaan letakkan juga di batin. Sekarang kita pusatkan pandangan batin, kita pusatkan pendengaran batin ke batin kita, apa sih yang terdengar dan terpandang di dalam batin kita. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin ada terpandang-pandang, ada terdengar-dengar, berarti apa yang dipercayainya, apa yang diyakininya. Nah, dari situlah dianjurkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mengingat atau berzikir di batin atau di hati. Ujar Tuhan, fa inna dzikra, tanpa mukmin sesungguhnya mengingat Allah sangat memberikan manfaat terhadap orang-orang yang beriman. Apa sih manfaatnya? Allah kan itu kan karena di dalam kubur, marwah buka, siapa sih Tuhanmu? Tuhan mana menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Aina rabbuk, di mana diri Tuhanmu? Kata kamu jawab. Kalau ada pada diri kita, terutama di dalam pada keimanan, pada keyakinan rasakan, dia menjawab Allah. Nah, dari sini dianjurkan kita mengingat Allah. Supaya apa? Supaya ditakoni di mana adanya Allah. Ya, ini Allah ini nama kebesaran, nama bagi diri. Ya, ini yang wajib kita yakini. Nah, jadi arti wujud menurut ulama tauhid, al-wujud jalan. Arti wujud ini ulama tauhid yang sudah kelas di atas lah, ini ada ulama tauhid kelas di bawah. Percaya dengan sifat boleh juga lah kayak itu kan. Oleh karena itu Al-Quran menerangkan anu minu kama amanas subha,
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Janganlah kamu beriman seperti iman orang yang bodoh, percaya tinggal percaya aja. Kalau di Banjar kan di kantor orang bicara kayak itu, di pelangkarnya payu aja. Kenapa? Kan ada hobi yang untuk mendalami ilmu itu kan ada. Umpatan karena menyalahkan orang lah. Kegagalan kita temukan karena di sana. Waktu ditanya karena kerja sudah menggetar kalau kamu menjawab. Apa ada dipukul oleh muka. Jadi ada nenang talabang, nenang kawak perisai yang menjawab lah. Nah, jadi arti wujud subutullah, tetapkan adanya Allah. Subutullah, nah kayak apa nih salah mana subutullah tapalingan. Nah kayak ini, ya tenang subutu. Nah kayak ini nah subutullah, tetapkan ada Allah. Nah di mana menetapkannya? Pada keimanan. Tetapkan pada keyakinan, rasakan bahwa Tuhan ada. Pandang bahwa Tuhan itu ada. Ini yang dikatakan wujud. Wa tahaqququhu bil yakin, dan benarkan dengan yakin. Jadi keimanan dan keyakinan ini dua partai besar berkoalisi. Habis setelah itu rasakan wa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kamu di mana juga kamu berada. Kemarin kan sudah jelaskan bahwa zikir ada 3, ini perlu diulang kembali lah. Jangan kayak di TV zikir seseman. Jadi Madura, kalau salah di mana orang Madura mengambil kasurupan juga. Kasurupan kasurupan di sebarang kasurupan, Madura di mana? Ada zikir seseman saat kasurupan. Oleh karena itu Jagur Sumpul di majlis beliau tuh zikirnya 166 kali aja. Menghindari dari kesurupan. Nah banyak diajarkan oleh Syekh Zaman jalan panah lawan istiqrak di Nur Muhammad supaya bersifat istiqamah, bersifat kemanusiaan. Jadi kadang-kadang melihat di melong di mana. Ini kada tahu di ilmu nih. Ini tahunya di amaliyah aja, zikir itu amaliyah artinya. Kalau jalan hakikatnya hubungan antara diri kita dengan Tuhan, diri Nabi itu nang istiqamah, itu nang biasa. Dan itu sebaik-baik makam al-istiqamah itu khairun min al-karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 amal. Dikira itu harap jono kesurupan harap masukkan ini itu syirik jadinya. Zikir dalam keadaan syirik, zikir nang kerasukan. Jadi batasi kita ini ada had, ada batasan. Batasannya sampai jangan kesurupan. Kalau menangis itu wajar aja. Karena hawa nafsu menangis, jadi tetes air mata kita karena kalahnya hawa nafsu lawan zikir. Nah baik sudah zikir ada 3 nih. Pertama zikir orang awam, zikir orang biasa, atau zikir kebanyakan manusia lah. Zikirnya Allah Allah, ya Allah ya Allah. Ini zikir orang awam nih. Ini kalau meninggal pakatnya pencunya kopral. Ijar guru-guru bahari, apa nih mengesahkan guru-guru bahari juga. Yang kedua zikir khusus atau zikir khas. Istilah kalau undangan khusus lain kamu, aku bisa undangan khusus baik enggak yang menyurungin bunga-bunga. Kalau zikir undangan khusus tapi jarang, aku jarang tuh, cuma pernah itu nah. Undangan khusus, nah itu dilakukan oleh alas. Alas zikirnya ada Allah Allah, ada ya Allah ya Allah, ya hak itu zikir alas. Karena hak ngaran Tuhan juga. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, hak itu memang nama diri Tuhan. Dan janganlah kamu menjadi mereka nang. Jadi halas berzikir, jangan zikir ya hak ya hak.
Rupanya saking asiknya nih, alas zikir ya hak. Tapi ketika itu hari Jumat duduk sini di depan rumah, ramah kena. Bayangan sidin santai-santai aja ya. Tiap Jumatnya itu, wah orang berbahaya nih sialat ini kan kalau kayak ini. Ini kada bimu kada sembahyang nih. Itu karena orang asiknya, tolong asiklah. Memang hari Jumat itu wadah kita untuk saling asik, mengasiki. Siapa nih kita asik itu kan jangan asik lawan dunia. Asik lawan dunia kegelapan aja. Kalau kegelapan berbahaya itu. Bahayanya rusak hati kita, rusak pikiran kita. Pas ketika kita mati, auzubillah min. Jadi hari Jumat memang hari perkumpulan. Itu kan antar kita. Apakah lawan Tuhan atau lawan? Ini kita masalah lawan Tuhan, nah kayak lawan Nabi lawan Tuhan nih, shouting dulu. Saking asiknya nih, kada sadar halas, apa kata halas? Anal hak, ribut orang mendengar. Pertama orang syariatnya, akhirnya ditahkim, dibunuh halas, karena melanggar ketentuan. Bayang pada. Rezeki itu namanya banyak hak adalah hak lagi cangkeng asiknya nih. Ada sadar beliau tak akui. Mana hak aku Tuhan sebenarnya. Ini orang kada sadar. Orang ya akal bahasa ini ya kada tahu lagi di harta. Di anak kada tahu. Di bini kada tahu. Dari sangkeng ini kalau orang baru itu badil perasaan sudah terganti lah. Tapi pada malam itu salah satu dari antara ulama besar bermimpi didapati Nabi. Ambil jubahnya, mandikan, ambil berkah. Supaya apa? Supaya terbuka pandangan. Supaya jangan terdinding keimanan. Supaya jangan terdinding keyakinan. Supaya jangan terdinding perasaan dan pandangan. Begitu memandikan air jubah, Allah terbuka hati dan pikiran melihat ars dan bersih. Itu berkat dari orang sampai ilmunya nih, sampai pada ilmu nih. Ini terjadi terhadap hal dari beberapa kitab tasawuf diabadikan sejarah halas untuk jadi contoh lawan kita. Jadi perlu juga kita sewaktu-waktu berzikir ya haknya. Itu ikan Haji Sukman. Gak harus Haji Sukman nih. Dagang gak tahu. Boleh tanya orang jalan jati ini. Malah dimusuhi orang malah waktu bulan belum mau tahu aku. Nah ini sudah tamat ya turun kembali apa zikir salah takoni ke ya hak di situ merubah usahanya dia bisa berhasil. Nah jadi dicoba-coba dengan zikir nang ya hak. Ini kalau mati langsungnya kolonel. Kolonel. Menep di sini sudah berwibawa kalau ini artinya bisa membantu warga misalnya di sana karena dalam keadaan ajab misalnya bisa jadi selamat dengan bantuannya. Nah kemudian zikir yang ketiga zikir hakikat. Nah ini dipakai oleh sesama Ahmadiyah dan atas instruksi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita nih belum mau sesaman halus hanya datang belum menunggu halus. Pas bulan awalnya yulah. Ada lagi nggak ada halus apa tapi kalau lagi mikir akan terserah halus saja anak bahal kada ya kada apa aku. Ini pada ketika sesaman berhalwat. Memang kalau dalam menakib bahwa saya cuman pada ketika itu mengamalkan tarekat qadariyah. Tadi kita kan artinya mengamalkan wirdul khususiyah. Li Syekh Abdul Qadir ini wirid khusus dari tarekat qadariyah. Ini kan sanad tarekat qadariyah aku diunjuk udah diangkat jar jualah. Jadi kalau tarekat Kalimantan barang aja angkat tangan berapa jual mati aku. Jadi ya guru cocok kalau guru ampunnya jadi kalau dan aku disuruh membenahi kada talaksana juga apa berjalan tapi kawan ya kawan.
Kenapa? Wajar-wajar aja beliau ini dari Turki menyerahkan kemari. Karena ini lawas di majlis ini mengamalkan bidul khususnya. Nah, yalah. Tapi santai-santai aja di sini. Nah, ianya di sini panal isi gerak. Karena ini tujuannya untuk mendapatkan derajat dan makam dan wilayah. Jadi Syekh Salman pada waktu awal intinya kan hanya dua nih. Pana dan bil pana yang iskra. Ini intinya. Hanya panah dan isfirak binuri Muhammad binuri sallallahu alaihi wasallam bil kulliyati wa tahqiq. Hanya panah dan isfirak binuri Muhammad bil kulliyah. Panah ini masalahnya panah pada hakikatnya kita bicarakanlah. Yakini serta rasakan bahwa diri Nur Muhammad ini ngaruhnya panah pada hakikat. Walaupun mata ke kiri kanan ke muka kan salah, ini dikatakan panah. Kemudian isi gorok sama dengan panah. Cuma disyaratkan pertama pejamkan mata, tutup mulut. Rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad bil kulliyah. Maksudnya dari atas kepala sampai juga kaki jasmani rohani wa tahqiq. Jangan diterkecualikan. Pejamkan mata, bakorinah bujur-bujur. Atau istilah guru ajana bemeteng. Jangan sampai diterkecualikan. Itulah hati panah dan iskrak. Nah di sini Syekh Salman mendudukkan diri pada ketika bahwa datanglah Syekh Abdul Qadir Jilani menyerahkan jubah tanda kewalian yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, diserahkan mandatnya kepada Syekh Salman. Datang Nabi kita menganjurkan agar disampaikanlah oleh Syekh Salman kepada muridnya di Masjid Nabawi. Nama amalkan meninggal diperlihatkan oleh Syekh Salman Al-Madani, ruhnya kembali sampai ke hajat di Tuhan suci, diterima dengan rahmat dan ridhonya, diberi nama dengan ilmu hakikat. Nah kita bicara yang ketiga zikir hakikat. Walam yusamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa bin nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan di alam hakikat hanya dengan nur. Nur itu ngaran Nabi, ngaran di alam hakikat, ngaran di alam sebelum ada alam semesta. Nabi memberikan nama di Tuhan hanya dengan nur. Ahad saja, satu nama saja, hanya dengan nur. Nah ini yang perlu kita ketahui. Zikir hakikat di hati, ya nur ya nur. Ini memuji diri Tuhan yang Maha Suci. Memuji dirinya aja orang bahari. Atau istilah orang bahari, puji diri. Nah itu singkatnya kayak Tuhan. Jadi bagi orang zikir hakikat, pakai zikir hakikat. Ini masalah tajali dan zuhur. Sudah dijelaskan kemarin. Aku ditelepon orang Jakarta lawas, bana menelpon. Namanya nelpon biar lawas sejam kan apa juga mungkin apa. Tadinya mendengar aku ceramah nih kisah. Tajali lawan. Jadi itu ditanyakan anakku. Nah, sudah dijelaskan bahwa diri Tuhan itu adalah nur. Orang dulu mengatakannya dengan nur. Nah, jadi orang bahari mengatakannya dengan nurjat. Nah, ini kalimatnya kayak itu. Jadi orang bahari diri Tuhan itu nurjat. Ini orang bahari itu. Sekarang guru-guru kada lagi mengatakan kayak itu. Gurunya kada belajar aku ya. Aku ini alum Darussalam Banjarmasin. Bahkan sekarang alum Darussalam tertua Banjarmasin. Jadi orang dulu
Oh, diri Tuhan itu nur zat. Ya diri. Kalau Allah kan nama kebesarannya kan. Jadi diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nur zat. Nabi tahu tapi Nabi diam. Sehingga kalau Nabi berdoa, apa dia Nabi kita? Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Wa fi sam'i nura, fi basari nura. Ujung-ujungnya wajahni basara nura. Itu artinya jadikanlah pandangan hamba nura dirimu aja. Oh, luar biasa itu. Karena orang mengamalkan kan setiap malam 100 kali baca haya. Orang baca haya. Mungkin kuburnya karena bercahaya juga ya, kalau kaca cangkalan hendak selamat lah, boleh kalau orang cangkal kada kudumpati orang cangkal hendak berhasil kan ada kita nih cangkalan. Nah nu gimana kabeh kok. Datang Sayyidina Jabir radhiyallahu an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ai baginda Rasul, berikan tahu kepada hamba apa mula-mula yang ada batajali." Kalau batajali benampak atau istilah bahasa Banjar banyata atau baandak itu bahasa kampungan. Banjar batajali menyata baandak kepada siapa sih? Kepada Muhammad. Nah, jadi diri Tuhan ini nih batajali menyata menampak ba'adak itu kepada siapa? Kepada Muhammad. Nah ini namanya martabat tajali, Tuhan menyata menampak ba'adak kepada siapa? Kepada Muhammad, bukan menyata, bukan bertajali kepada yang lain. Nabi katakan secara khusus kepada Jabir karena Jabir yang bertanya. Nah kemudian di hadis lain Nabi mengatakan apa ya, Nabi kita ngejar almarhum guru hajana, ngejar Nabi dan alakan dari sini. Bahari nih. Nah, anna minallah. Ini ujar Nabi. Nah, wal mu'minuna. Nah, ini ujar Nabi. Ngejar almarhum guru hajana ngalam bati-bati pulang. Yang aku berusaha dikasih itu dua aja dulu. Ada guru ini memang guruku juga tahun 70-an. Tapi kadang jadi bidang kayak ini nih. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Ana minallah wal mu'minuna minni." Aku kata Nabi daripada nur zat Allah. Dan mereka orang mukmin, kita kan orang mukmin nih. Orang percaya dengan adanya Allah. Nah, kedua percaya dengan adanya Nabi. Kan itu ya kalau. Jadi ya tujuan daripada mengenal asal kejadian ini supaya diri jangan terpisah lawan Tuhan, lawan Nabi. Jadi ujar Nabi, aku daripada nur zat Allah, daripada diri Tuhan. Memang Nabi dari diri Tuhan, nambah anak di sini. Makanya Tuhan kada anak sini kan ada juga. Bahasa Nabi Nur Muhammad dikatakan Nabi kepada Jabir secara khusus kan. Dan mereka orang mukmin daripada nur. Ini arti min ini min nuri Muhammad deh. Semua orang mukmin daripada nur Muhammad. Minnya pulang dibahas supaya yang tersalah pahaman. Minnya ini bukan milik tabid. Minal ibtida. Kalau dikatakan milik ibtida, mula-mula diri Muhammad bukan dari. Jadi contohnya dari jangan ma'alim syukur. Kita motong kuku. Potongan kuku ini dibuang kemana? Ke sampah. Maulah kita dijadikan seperti sampah, ada mau. Maulah Nur Muhammad itu dijadikan seperti sampah, jangan apa. Karena Muhammad nama Nabi. Karena Muhammad diri Nabi. Kan Nur karena Tuhan. Kan Nur diri maulah. Nah ini guru-guru mencalai kematian sudah ketulahannya di Madinah kalau Nabi kapok dia punya pilihannya mencela-cela Nur Muhammad. Muhammad kan Nabi ngarang Nabi seorang lah bungong guru itu kan ketulahan kan non aku anak bersaing jangan kayak itu aku tidak bersaing. Tapi kayak apapun menyanyi aku yang unggul sampai mati kayaknya nyatakan ikan karena aku memuliakan Tuhan lawan Nabi.
nama anhok aja kan indah banget coba antara kayak pabdu matinya. Sadarlah guru-guru Nangkara ya. Ini apa iyanya guru-guru Nangkara ini? Kajiannya di sini-sini orang lingkupnya kecil aja yang Banjar dikantut di orang ada dakwah jalan. Pengetahuan kadang mampu menghadapi orang-orang yang sudah wasakullah di sana pada di sini. Itu aja kada sadar. Nah jadi minyak bukan milik tapi bukan dari milik tidak bawa mulam diri Muhammad. Ada satu mengatakan bahwa minyak jiadah bila jiadah kalau lan tidak sama kada lain yakini rasakan bana-bana din bagi orang yang jalan hakikat harus pakai zikir. Zikir ada 3, zikir awam, zikir khusus, lawan zikir nah, silakan pilih di antara 3 kena yang mana yang nyaman yang zikir terlepas dari beban pakai zikir hakikat pakai jangan hakikat baik sudah. Allah Ta'ala itu ada. Nabi juga nah, kita juga ada, dunia juga ada. Ini masih bicara tentang ada aja kita nih. Allah Ta'ala ada. Di mana adanya? Jawabnya pada keimanan, pada keyakinan, rasakan. Kayak apa supaya di saat kita mendengarkan, di saat kita pusatkan pikiran, terdengar, terpandang, maka dianjurkan kita dengan berzikir di hati atau mengingat di hati Allah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Perhatikanlah dengan mengingat Allah, insya Allah akan tenteram hati dan pikiran. Zikir tadi ada 4, 3. Silakan di antara 3 pakai Allah atau dicoba dulu, bisa lah. Nah baik sudah. Kemudian Nabi juga ada. Wajib kita percaya dengan adanya Nabi. Apa itu Nabi? Nabi itu seseorang yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada semua yang ada di alam dunia. Nah, lalu kita wajib mempercayai dengan adanya. Adanya juga di mana? Ya pada keimanan juga. Pada keyakinan juga sambil juga rasakan. Wa man jama'a bainahuma. Barang siapa mengumpulkan keduanya. Wajib kita percaya dengan adanya Allah, adanya wajib kita percaya dengan ada kita, ya wajib juga kita percaya dengan ada kita, adanya kita ini diberi makan aja supaya sehat. Nah, kalau diberi minum, itu kadang pakaian. Kadang bertalian dengan masalah keimanan. Ada bertalian dengan masalah keyakinan. Nah dengan perasaan bertalian. Karena kita membutuhkan ini kan kebersihan, nyaman, rasa nyaman kan. Yo melihat bagian musafir kan. Berapa belas tahun di jalan ya Allah panjang ini digunduli polisi, bujur polisi ya Joko. Bilang awaknya bilang berlapis-lapis. Kan memakan perasaan itulah. Nah, sebagai manusia ini kan dia punya perasaan ya. Ini alat apa untuk memakai pakaian jahir jurang barilah. Nah sekarang Nabi juga ada. Wajib kita percaya dengan adanya. Adanya di mana ya juga sama pada keimanan, pada keyakinan, pada dengan cara kayak apa? Dengan cara mengumpulkan keduanya. Karena yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah ya orang percaya lawan Tuhan dengan adanya Tuhan, dengan adanya Nabi lah. Atau orang yang menghubungkan dirinya lawan diri Tuhan, diri Nabi. Itu dengan cara mengumpulkan di antara keduanya. Tuhan ada, Nabi ada, mengumpulkan di antara keduanya. Pertama secara syariat dulu. Pandangan ada syariat dulu. Bahwa diri kita pada hakikat ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nur kan ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi. Nah, ini kalau kita ingin mengumpulkan keduanya, jangan yang satu persatu kumpulkan keduanya. Karena orang mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar. Nah kemudian kita tingkatkan bahwa di kita pada hakikat ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi. Karena nur itu jarang dulu dikatakan dengan nurjat.
bukan nama diri sudah. Dan Muhammad itu kalau pada saat memang arah Nabi. Tapi kalau pada hakikat dikatakan jatuh syarifah diri Nabi nang. Ya, nah, jadi pada hakikat bahwa diri ada hubungan diri Tuhan diri Nabi, bahasa Nabi tetap menurut Muhammad jangan dirubah, tinggal kita yang tafsirkan. Kalau kita tafsirkan nur nama Tuhan zikir, kalau kita tafsirkan Muhammad nama Nabi sudah selawat. Tapi kalau kita tafsirkan bahwa nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, dan itu sebenar-benar diri kita, berarti diri kita ada hubungan diri Tuhan lawan diri. Nah, ini lebih daripada zikir dan lawat. Nah, itulah maksud ana minallah wal mu'minuna minni. Aku kata Nabi daripada nur zat Allah dan mereka orang mukmin daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempercayainya, meyakini serta merasakannya. Kalau perlu pandanglah bahwa diri dan sekalian alam juga daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud Tuhan ada, Nabi kita juga kita ini sebagai wadah, teladahkan, andakan, andakan siapa? Andakan diri Tuhan yang mulia, andakan diri Nabi nang mulia. Terima ya, jangan lapang dada. Yakini, rasakan. Ini nak orang bertamu lawan Tuhan, lawan Nabi, sudah merdeka jadinya. Tinggal lagi semacam sampai waktu sembahyang syariatnya kita jaga. Nah, tinggal lagi bahwa berzikir terserah, mau zikir awam boleh, mau zikir khusus boleh, mau zikir hakikat boleh. Non terbaik bagi orang jalan hakikat harus pakai zikir ada sebuju-buju dirinya, memang ada hubungan diri Tuhan, supaya buju-buju kita memuji diri Tuhan nang suci. Nah, jadi arti wujud artinya ada kita, ada Tuhan, ada Nabi, ada Tuhan, ada Nabi, ada kita, ada alam semesta pelang. Nah, alam semesta itu merami untuk menjadi sendiwara kehidupan. Kadang ada kekalnya nih. Diri kita kada kekal, alam pun kada karena kekal Pak. Adanya Allah dan Tuhan dan Nabi ini kekal. Perjumpaan pertama kita lawan Nabi dulu. Balik itu baru kita berjumpa dengan diri Tuhan nang. Kada terdapat lawan Nabi sekarang, kada bakal terdapat di lawan Tuhan. Nah, itu dimaksud dengan bahwa Syekh Saman Ahmadani pada waktu khalwat hanya panah lawan jadi anak mendapat sekarang lawan Tuhan, lawan Nabi, itu arti panah bin Isyukra. Terdapat lawan Tuhan Nabi singgit sih. Abdul Qadir menyerahkan jubah. Sampai-sampai Nabi juga membenarkan dan menganjurkan agar disampaikanlah oleh Nabi kita, oleh saya semangka pada kita sebagai umatnya lah, diberi nama dengan ilmu jika ilmu bahwa Tuhan ada, Nabi ada, kita kita di antara dua aja. Kumpulkan keduanya supaya apa? Supaya nampak kebesaran dan kemuliaannya dalam diri kita. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Ma yakhruju min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisaribin. Itu ayat itu kalau almarhum Guru Haji Anak menyatakan niat ini. Nah, ingat aja sampai sekarang. Karena ini ayat membuat kita ini, membuat pada diri kita ini waktu di alam kubur mancar, jalan lawan jama, membuat nih bukan akhirnya bingung kada melakoni lagi. Nah, itu jar Guru Haji Anak. Kalau boleh dikatakan ayat yang populer di sini itu kan. Nah, kayak ini bunyinya ayatnya. Nah,
Ini ayat orang muhaqqiqin nih. Ya khruju min baini farasi wa min labanan khalisan sa'igan syaribin. Keluar di antara tahi dan darah. Faras itu tahi, dam itu darah. Tahi hukumnya najis. Darah juga dalam Islam hukumnya juga. Kalau darah sedikit kan apa-apa. Ini misalnya kita sembahyang, sekali nyamuk nih hinggap di pakaian kita, kita ketek, tinggal darahnya. Nah, apa boleh di bawah sembahyang? Boleh, itu ngarannya najis yang dimaafkan. Karena termasuk najis yang sedikit. Nah, jadi percampuran antara tahi dan darah. Keluar dari percampuran tahi dan darah nih apa? Labanan khalisan, susu bersih, sa'igan nisaribin, sedap bagi mereka yang minum. Hukumnya kan bukan najis lagi nih, bersih, jadi obat lagi. Sekarang keluar dari di antara dua nama yang mulia. Nur kan ngaran Tuhan, ngaran nang mulia bagi diri Tuhan. Muhammad ngaran Nabi, ngaran nang mulia. Atau keluar dari diri nang, diri dua nang mulia, diri Tuhan nang diri Nabi, bahasa Nabi tetap nur. Apa nang keluar? Nang keluar di antara dua diri nang mulia, dua nama Nabi nang mulia, di antara dua nama nang mulia. Apa nang keluar? Nah kan Mbak. Ya tanawarnya kada keluar. Kalau keluar kan di antara tahilon darah nih. Ya tanawar bercahaya di antara keduanya. Nah, bercahaya di antara keduanya nih. Apa nang bercahaya? Al-Jalal. Jalal kebesaran. Dari diri zat Tuhan yang nur. Nah, ini nurnya memberikan cahaya kebesaran. Wajahnya ya Muhammad. Nah, bercampur di antara nama-nama mulia ya Nur Muhammad. Bercampur di antara diri nama mulia ya Nur Muhammad juga. Apa nama mancar? Memancar yaitu Jalal lawan Jamal, kebesaran dan keelokan orang ini di dalam keadaan suci dan bersih. Orang ini kena nang kada dihisab. Orang ini nanti ketika menjalani titian siratal mustaqim dan sampai ruhnya akhirat diri Tuhan diterima dengan rahmat dan orang ini yang dikatakan berada di ufukil a'la, di puncak ketuhanan, di puncak kenabian. Di puncak ketuhanan, di hadrat Tuhan atau di hadrat tinggal satu lagi syariatnya aja kita laksanakan. Apa waktu sembahyang? Dengan sesama kita berbuat baik, selesai. Nah inilah maksud daripada bahwa Tuhan ada, Nabi juga ada, kita juga ada. Alam ada, walaupun kita bergelimang di dalam alam. Kita disuruh berusaha ikhtiar. Untuk apa? Untuk menyempurnakan diri jago janang. Ada sempurna didik, kalau didik ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Untuk apa? Untuk supaya selamat. Nah kira-kira sampai di sinilah. Dan kita sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allah alihi washabihi ajmain, manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah.